sekalian kelas 12. Hari ini kita akan praktek bagaimana sih langkah-langkah untuk mencuci pakaian tamu. Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah pakaian semua sudah ada tandanya, sudah ada markernya. Seperti ini, kita sudah cek, semua ada markernya, tidak ada yang tanpa marker, karena markernya akan menentukan mengurangi komplain daripada tamu supaya tidak tertukar dengan kamar lain. Kemudian langkah berikutnya adalah persiapan bahan pencuci. Sudah lengkap di sini, ada pemutih, ada bahan cuci, dan juga ada pewangi ataupun softener. Setelah itu kita cek airnya, bagaimana tingkat kebersihan daripada air. Air itu bersih atau tidak? Air memenuhi syarat untuk mencuci pakaian tamu atau tidak? Karena pakaian tamu kalau kita tidak teliti, tidak cermat, nanti akan menimbulkan komplain dari tamu. Kemudian setelah dicek airnya bagus, tidak keruh, kemudian bersih, maka kita akan mulai membuka mesin cuci seperti ini. Kita buka lebar-lebar, kemudian sebelum kita jalan kita cek ada hal-hal yang mencurigakan atau tidak di dalam mesinnya, ada benda-benda yang mungkin bisa mengganggu proses pencucian atau tidak. Kemudian setelah kita cek semuanya oke, kemudian kita ambil cucian yang akan kita masukkan ke dalam mesin. Kalau celana dan pakaian lain, itu pencuciannya harus dalam keadaan terbalik. Dalam keadaan terbalik sambil kita ngecek tidak ada kerusakan, kemudian kita gibaskan. Kita gibaskan, ada yang rusak atau tidak, ada yang sobek atau tidak. Karena kalau ada yang sobek, tidak boleh dicuci, harus dibetulkan dulu sobeknya. Kemudian kalau sudah betul, kita masukkan ke dalam mesin satu persatu. Kemudian baju juga begitu. Kalau kancing dari kamar tamu masih terpasang, kancingnya harus kita lepas. Kita lepas. Tidak ada yang boleh dipasang, kancingnya kita lepas. Kemudian kalau sudah kita lepas semua, kita gibaskan juga. Jangan ada yang benda-benda terbawa ke dalam mesin. Ini juga seperti itu. Kita lepas dalam keadaan terbalik. Kemudian sambil dicek ada yang sobek atau tidak. Kalau sudah sempurna tidak ada yang sobek, kita gibaskan lagi dan kita masukkan ke dalam mesin cuci. Setelah dimasukkan dalam mesin cuci, lihat juga mesin cuci ini kapasitasnya berapa kilo. Tidak boleh pas, kalau 10 kilo 10 kilo atau bahkan lebih. Kapasitasnya 10 kilo kita bebani 12 kilo, nggak boleh, karena akan bisa mempercepat rusaknya mesin. Kalau tidak, kalau bisa di bawah kapasitas mesin cuci, misalkan 10, kita masukkan cucian 8 kilo. Kemudian kalau sudah siap, kita tutup. Pastikan bahwa mesin cuci sudah terkunci semua, dicek sudah. Kemudian sudah masuk ke dalam mesin, ya kita buka bagian di mana sih kita bisa menaruh bahan-bahan pembersih atau bahan cuci. Pertama, sebelah kanan yang agak besar, ini untuk meletakkan sabun atau deterjen. Kita tuangkan ke bagian sini secukupnya saja. Kita lihat tingkat kotoran daripada cucian yang kita cuci, ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan, sedikit saja sabunnya. Kalau berat, baru bisa kita tambah lebih banyak lagi. Ya, kita mulai sekarang dikasih softener. Kalau tadi sudah kita kasih deterjen, sekarang kita kasih softener. Softener ini tidak usah takut-takut. Kebanyakan juga nggak apa-apa, asal tidak meluap saja. Karena softener ini kalau kebanyakan juga efeknya cuma wangi aja. Tapi kalau deterjen kebanyakan nanti bisa busanya sampai keluar ke mesin. Jadi tidak boleh berlebihan. Lebih baik agak kurang. Jadi busanya tidak kemana-mana. Kemudian ini pemutih. Pemutih atau backlink kalau di rumah ya. Pemutih ini harus kita kasih kalau cuciannya, pakaiannya ada warna putih semua. Jadi kalau bercampur dengan warna lain tidak boleh kita kasih pemutih, karena
Yang tidak putih nanti akibatnya akan rusak pakaian yang berwarna. Ini cukup hanya untuk pakaian yang berwarna putih. Selain putih tidak boleh pakai softener. Kemudian kotak semua udah kita isi, deterjen, softener. Kalaupun perlu putih, pemutih udah kita kasih. Kemudian kita tadi sudah tahu bahwa tingkat kotoran di pakaian yang akan kita cuci itu ringan, sedang atau berat. Kalau berat sabunnya lebih banyak, softenernya lebih banyak. Tapi kalau ringan, sedang-sedang saja. Ya, kita pertama hidupkan mesin dulu. Nah, ini akan berbunyi seperti itu, menandakan bahwa mesin itu sudah mulai beroperasi. Ya, kita yakinkan bahwa air sudah bagus, kemudian bahan-bahan pembersih di sini sudah kita isi. Kita akan setting, akan kita pilih. Untuk pakaian yang sedang kotorannya, kita pilih cucian yang seharian kita pakai, daily washing namanya. Kita udah program di sini. Kemudian kita tentukan temperaturnya, nggak usah terlalu panas. Ini cukup 40 derajat. Kemudian rinse itu pembilasan. Normalnya pembilasan itu adalah 3 kali pembilasan. Kemudian kecepatan itu kalau pakaiannya nggak terlalu kotor, kita cukup 800 saja kecepatannya. Artinya kecepatan pemutaran. Kemudian di sini ada beberapa tanda yang kita familiar, adalah tanda yang pakai banyak air. Nah, ini saja. Kemudian ini sudah semua. Kemudian kita mulai mencuci. Kita pencet ini, berarti mesin udah mau berputar. Berputarnya mesin ini ditentukan oleh penuhnya air. Kalau airnya sudah penuh, sudah maksimum, dia baru berputar. Dan kita sudah yakin bahwa airnya bagus. Untuk itu kita mulai mencuci. Pertama, tahapan pencucian di sini adalah perendaman atau pembasahan. Kalau seperti manual yang kita lakukan, pakaian sebelum dicuci kita rendam dulu di bak. Tidak usah lama-lama, 5-10 menit. Tidak sampai 1 hari atau 2 hari. Di sini juga begitu, hanya 5 menit. 5 menit nanti kalau udah penuh, airnya bagus, dia akan berputar. Dan berputarnya pencucian ini antara 5-10 menit. Nanti setelah 5-10 menit dilalui, dia akan berubah proses berikutnya, yaitu proses pembilasan. Pembilasan itu ada 1, ada 2, ada 3. Di sini, di tempat obat ini, obat pembersih, dia secara otomatis mengikuti alur daripada bekerjanya mesin. Kalau belum sampai tahapan ketiga, obat yang ada di sini seperti pemutih ataupun softener, dia tidak akan bekerja. Nanti kalau sudah tahapan ketiga pembilasan, dia akan otomatis sendiri bekerja. Sebelum mesin cuci ini berhenti, menandakan bahwa proses pencuciannya sudah selesai, maka kita bisa menyambi yang lain. Bisa dengan masak, mungkin bisa dengan ditinggal mandi, atau ditinggal belajar, dan lain-lainnya. Sehingga 15 menit itu nanti selesai akan memberi tanda mesin ini. Walaupun kita jauh 10 meter, dia akan kedengaran tanda bahwa mesin cuci sudah selesai dalam proses pencuciannya. Demikian, selanjutnya nanti setelah selesai dari sini, kita akan keringkan, dimasukkan ke dalam mesin tumbler. Di tumbler itu tidak boleh terlalu kering, nanti karena terlalu kering susah cara menghaluskannya atau setrikanya, agak lembab-lembab saja. Setelah kering, kemudian kita kirim ke pressing. Pressing itu adalah tempat setrika, melicinkan, merapikan pakaian-pakaian yang tadinya kusut. Nah, semua setelah disetrika halus, kemudian kita kirim ke bagian folding. Folding itu bagian pelipatan. Kita sudah mempunyai SOP bagaimana melipat celana, bagaimana melipat sapu tangan, bagaimana melipat kemeja. Sudah ada SOP-nya, sudah ada contoh-contoh yang harus diikuti. Setelah semuanya dilipat, kemudian kita bungkus atau kita kemas atau packing.
Kemudian setelah dipacking dengan standar hotel yang dimana kita bekerja, kemudian dipilih kamar ini berapa pieces, kamar ini berapa pieces, apa tandanya, baru dikemas dan dirapikan di suatu tempat dan siap untuk diantarkan lagi ke kamar tamu ataupun disebutnya delivery. Delivery laundry artinya mengantarkan pakaian tamu yang sudah melalui proses selesai, rapi dan bersih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan nanti kita ada pertemuan tatap muka dan akan lebih jelas lagi. Terima kasih, kurang lebihnya selamat siang, sampai ketemu lagi. Baik, sekarang kita akan praktekkan bagaimana sih langkah-langkah untuk menghaluskan cucian yang sudah kita cuci atau pakaian ini. Kalau langkah-langkah untuk menyetrika kemeja, pertama yang harus kita lakukan adalah di bagian kerah dulu. Di bagian kerah dulu, jangan hanya sebagian luar atau dalam saja, tapi semuanya bagian. Sebagai contoh seperti ini setrika manual. Di sini ada sudah tertera tulisan, ada cotton, ada sintetis, ada lain-lain, ada jean dan sebagainya. Ini harus kita tentukan bahan apa yang akan kita setrika. Kalau cotton ini dari kapas, kita tentukan. Nah, ini sudah di cotton. Kemudian baru kita tes dulu. Boleh ngetesnya di tempat lain dulu, kemudian kita pegang, jangan dipegang setrikanya. Pegang ini udah panas atau belum, kalau sudah baru kita pakai. Pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru kalau setrika itu. Tidak boleh terlalu cepat. Harus perlahan-lahan dan diperhatikan. Makin bagus, makin licin atau tidak. Kalau semakin nggak licin atau berkerut-kerut, berarti cara kita salah. Kemudian bagian dalam atau bagian luar, kita balik lagi, baru seperti ini. Kemudian bagian kemeja, bagian dalam kita setrika dulu. Bukan hanya bagian luar tapi dalam juga. Kita setrika dulu biar halus. Termasuk kantong-kantongnya. Kantongnya kita setrika juga. Semua kita setrika. Dalam dan luarnya kita setrika. Biar semuanya nyaman dipakainya. Setelah semua kantong-kantong disetrika, kemudian leher sudah setrika, langkah berikutnya adalah lengan. Lengan. Bagaimana cara mengambil lengan? Ambillah tengah-tengah. Kalau kira jahitan bagian bawah ini sudah rata, berarti posisi lengan sudah betul. Tinggal kita menjalankan dan harus dielus-elus juga, harus diratakan. Tidak boleh ada yang mengkerut ataupun yang kelipat. Kemudian kita maju dan mundurkan. Bisa maju dan bisa mundur. Ya. Bisa maju dan bisa mundur sesuai dengan kenyamanan kita menggerakkan setrikaan. Setelah bagian sebelah, kita ulangi lagi bagian berikutnya. Sama, kita lus-lus dulu, jangan sampai ada yang kerut. Kemudian kita lakukan penyelidikan, maju dan mundur. Kalau ada yang kerut-kerut, bagian ujung sini harus kita gerak-gerakan. Gerak-gerakan seperti ini, sehingga yang kerut tadi akan akan halus. Kira-kira sudah, dan jangan terlalu lama. Kalau terlalu panas nanti malah merusak bahannya. Seperti yang tadi juga nih, yang sebelah yang kanan ataupun yang kiri sama saja cara setrikanya. Setelah itu dibalik lagi, kita ambil agak cepat saja durasinya biar tidak terlalu siang. Kemudian bagian dada depan, ini dada depan, boleh dilebarkan, boleh juga sekaligus dilipat. Kita lipat, kita tentukan kedudukan kemeja itu seperti apa, sehingga bisa kita lakukan setrikaan sesuai dengan keinginan kita. Asal garis-garis jahitan ini sudah di pinggir, berarti itu posisinya udah benar. Seperti itu juga, sebelah sini juga harus
jahitannya dilipat pas. Setelah betul kita tetap dilus-lus dulu, dilus-lus mana yang kira-kira berkerut kita haluskan. Setelah yakin, tangan kiri harus memegang yang di sini. Kan ini kena tekanan setrika, jadi kalaupun tertarik nggak apa-apa. Jadi tangan kiri jangan diam aja, jangan nonton aja, harus aktif, dipegangin, kemudian perlahan-lahan kembali, maju. Hati-hati kalau menggerakkan setrika yang ada kantongnya, jangan sampai setrikanya nyangkut di kantong. Nah seperti ini, nggak boleh. Jadi harus pelan-pelan. Begitu melewati kantong harus hati-hati, jangan sampai membuat berantakan meja yang kita setrika. Setelah sebelah kanan atau kiri, kemudian kalau naruh setrika harus dalam keadaan berdiri. Jangan seperti ini, nanti kita main pegang aja, lupa. Jadi harus berdiri sehingga pegangannya pas ke kita. Jangan seperti begini, ya, bahaya. Jadi harus seperti ini supaya megangnya nanti jangan terlalu jangan lengah. Setelah itu baru sebelah kirinya kita betulkan mana yang terlipat. Kalau sudah nggak ada terlipat, kita mulai lagi setrika. Nah, bagian moncong depan setrika harus kita gerakan ke kiri ke kanan supaya kalaupun ada kerutan-kerutan bisa halus. Maju mundur boleh, kita persingkat aja. Itu contohnya, bisa Anda praktekkan nanti di rumah. Kemudian bagian belakang. Bagian belakang seperti ini. Pas kancingnya tertutup. Setelah kancingnya tertutup, kita angkat bareng-bareng. Kemudian seperti ini, tengah-tengah, baru dibuka kembali. Nah, ini bagian punggung belakang. Tetap kita haluskan. Kalau nggak dihaluskan, pasti nanti akan ada yang terlindas. Bukannya halus, malah berantakan. Setelah yakin tidak ada yang terlindas di sini, kita mulai menggerakkan. Dari sebelah depan boleh, dari sebelah belakang boleh. Kita mulai dari sebelah depan. Perlahan-lahan sambil dilihat, tidak boleh meleng. Kalau setrika tidak boleh meleng, nanti bisa hangus. Kalau terlalu panas, nanti bisa mengenai, mencelakakan diri sendiri. Kalau baju tamu tidak boleh ada yang salah dalam penanganannya, karena resikonya tamu menjadi kecewa, komplain, dan sebagainya. Kita nanti didenda dan kita yang harus membayarnya kalau terjadi kerusakan. Harus sangat hati-hati. Singkatnya, ini sudah kita setrika, dada depan, kiri kanan sudah, lengan sudah, keras sudah. Sekarang kita mulai mencoba untuk melipat, folding. Melipat itu posisi kemeja harus tengkurap, kancingnya ada di bagian dalam, bukan di bagian luar. Jadi seperti ini posisinya, baru kita lipat. Lipat ini melipatnya pas tengah-tengah daripada garis kemeja. Di mana posisi tengah-tengahnya? Kalau seperti itu, nah kita posisikan seperti tengah. Boleh sambil disetrika lagi, sambil dibentuk lipatannya, tapi jangan lama-lama. Kemudian lengannya kita seperti ini, dilipat juga. Boleh disetrika lagi, boleh juga tidak. Tapi kalau tamu ada yang suka disetrika lagi, ada suka yang tidak. Ada yang tamu minta digantung, nggak mau dilipat. Nanti kita akan lihat di dalam listnya. Kalau di dalam listnya tertera minta digantung, di hanger, ya kita harus hanger, tidak boleh dilipat kecuali ada instruksi dilipat. Jadi harus teliti. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal memperbaiki lipatan-lipatan. Boleh 2 kali, boleh sekali. Kalau 2 kali seperti ini, kemudian seperti ini. Nanti Anda bisa melakukan yang lebih rapi lagi, karena kita mempunyai durasi waktu yang terbatas. Ini cara singkat untuk dilipat. Tapi ada tamu juga yang minta untuk di hanger. Nah, seperti ini hangernya, kebetulan yang sederhana. Kita beri hanger, kemudian
kita kunci kancingnya, kita kunci satu persatu, tapi tidak perlu dikunci semua kancing itu, jangan dipasang semua. Nanti tamunya agak kesulitan begitu mau pakai baju kok susah banget. Hanya paling tidak pakai kancing paling atas, kemudian nomor 2, kemudian 1, 2, 3, 4, nomor 4, kemudian paling bawah itu di hangernya. Karena kamu kalau dikancing semua juga, apalagi mau buru-buru, ini dikunci semua kancingnya, kamu juga nggak mau repot-repot. Nah, singkatnya seperti ini yang di hanger. Lebih gampang kalau kamu minta di hanger daripada dilipat. Sebagai contoh ini, kemudian kita akan mau praktekkan bagaimana sih setrika celana panjang, trouser. Kita gantung saja ini. Ya, sekarang kita akan praktek bagaimana sih menyetrika celana panjang. Rumusnya adalah atau patokannya adalah dari jahitan ini dengan jahitan bagian bawah ini harus menyatu, harus pas menyatu dengan jahitan yang lain, seperti itu. Kemudian kalau sudah menyatu, kita cek seperti ini. Kalau jahitan sini dengan jahitan sini sudah menyatu, otomatis sampai ke bawah akan mudah kita setrika. Nah, posisinya bisa dilebarkan. Kalau di laundry hotel benar, semua yang akan kita setrika tinggal naruh ke mesin pressing, sehingga tinggal tekan tombolnya dia nge-press sendiri. Kalau ini kita praktekkan manual. Yang kita lakukan adalah bagian dalam dulu. Bagian kaki dalam kita setrika dari bawah, kemudian bisa digoyang-goyangkan kalau ada yang kelipat kerut-kerut, tapi kalau nggak ada tetap aja maju mundur. Dan tangan kiri jangan diam saja, harus membantu supaya penyetrikaannya lancar. Sudah, kita anggap licin. Kemudian bagian luarnya ini kita lus juga, jangan sampai ada yang berkerut. Kemudian maju boleh. Yang jelas bagian pinggir-pinggir ini lipatannya akan membentuk, ya. Kemudian sampai ke pinggang, sampai ke bagian top trouser bagian atas, semua harus dilalui dengan setrika. Kita anggap benar sudah. Kemudian kita balik. Nah, kita balik. Bagian dalam lagi kita mulai, bisa horizontal ataupun vertikal, ke atas ke bawah. Sampai kita perhatikan jangan sampai ada yang mengkerut, kita lalui dengan setrika. Itu akan mengakibatkan lipatan-lipatan yang baru. Kemudian sudah. Sekarang bagian luar. Kita mulai maju mundur boleh, maju mundur, maju mundur. Bagian moncong dari setrika kita gerak-gerakan ke kiri ke kanan kayak menyeka yang kerut-kerut. Oke, sudah, kita anggap selesai. Kemudian lipatan boleh sesuai dengan standar di mana kita kerja hotel. Ada yang standarnya dari dari bawah ke atas, kemudian dilipat lagi. Ada juga yang ada beberapa bagian, 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, seperti ini. Ini lipatannya yang diminta oleh tamu. Dan kalau tamunya minta dikasih hanger, ada beberapa macam cara. Ini hanger Gen hanger, artinya hanger yang digunakan untuk celana panjang. Caranya ada yang dilipat di sini seperti ini, ya, dilipat seperti ini, nanti digantungkan di troli laundry, kita paskan. Ada juga yang caranya dijepit. Ini kan ada jepitan, kita paskan jepitannya. Nah, ini ada jepitannya. Kita jepit di sini. Apa ini di sini kedudukannya?
kemudian ini di sini kedudukannya seperti ini. Ya, kita bisa melihat ini pakaian yang sudah kita setrika, yang tamunya minta di hanger, digantung. Jadi celana salah satunya cara digantung di bagian pinggang, dijepit, kemudian kalau kemeja seperti biasa. Ini kita sudah selesai menyetrika, kita akan antar ke tamu. Karena biasanya tamu ada yang minta dikasih plastik, tapi ini kayaknya tamunya nggak minta di plastik, jadi cukup seperti ini aja. Mari kita ke kamar tamu mengantar pakaian yang sudah kami. Baik, kita sudah sampai ke depan pintu kamar. Ada tamu atau tidak ada tamu, SOP-nya harus tekan bel. Kalau kita tidak yakin di dalam ada tamu atau tidak, kita lakukan 3 kali. Kalau 3 kali tidak ada sautan, boleh kita masuk. Atau kalau sekali saja sudah di bel, tamu buka pintu, itu lebih bagus. Laundry service. Laundry service. Laundry service. Nah, ini tidak ada respon dari kamar, dari dalam kamar. Boleh kita buka pelan-pelan dan mengucapkan excuse me, laundry service. Kita memasuki kamar tamu, pelan-pelan kita buka pintunya sambil memperhatikan sekelilingnya ada tamu atau tidak. Jangan-jangan tamunya masih tidur. Nah, kalau sudah pasti tidak ada tamunya, laundry ini biasanya lazimnya kalau yang di hanger begini kita letakkan di tempat tidur. Posisinya tidur juga seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti tamu akan tahu kalau laundry ini sudah rapi, sudah bersih. Kemudian baru kita catat di buku catatan bahwa laundry kamar 101 sudah dikirim jam berapa kirimnya. Mungkin ini jam 12 lebih sedikit. Demikian proses pencucian gas laundry dari mulai kita mencuci, setrika, melipat, digantung di hanger, kemudian kita antar ke kamar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.